Apakah mereka para pengamal sholawat wahidiyah guru kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam? Jika kita membaca bagaimana kelakuan para sahabat dan para ulama setelah mereka dalam mengungkapkan cinta kepada Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, sungguh kita akan menemukan pemandangan yang sangat luar biasa. Orang-orang yang tidak mengerti akan keagungan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan kemuliaan beliau pasti mereka akan kaget melihat pemandangan-pemandangan itu. Jangankan itu, kita menyebut Sayyiduna dan pujian-pujian lain saja sudah dianggap berlebihan kepada sosok Nabi, hanya bermodal dengan hadits. Mari sejenak kita mentakjubi bagaimana sikap para pendahulu kita dalam mengungkapkan cinta, hormat, dan pengagungan mereka kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam saat hidup maupun setelah beliau wafat. 1. Imam Bukhari meriwayatkan, seorang sahabat bernama Miswar bin Mahromah, suatu kali menceritakan kejadian yang ia lihat saat perang Hudaybiyah. Demi Allah, tidaklah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam berdahak kecuali dahak beliau jatuh di telapak tangan salah seorang sahabat yang kemudian ia gosokkan ke badan dan wajahnya, dan tidaklah beliau berwudu, kecuali para sahabat berebutan mengambil bekas air wudu beliau Shallallahu Alaihi Wasallam. 2. Anas bin Malik pernah bercerita, sungguh aku melihat para sahabat mengitari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam saat rambut beliau dipangkas. Mereka berebutan untuk mengambil rambut Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sehingga hampir tak ada rambut Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang jatuh kecuali sudah berada di tangan salah seorang di antara mereka. Hadits riwayat Muslim. 3. Sofiyah binti Najdah meriwayatkan, bahwa dahulu Abu Mahzurah memiliki rambut depan yang sangat panjang. Ketika aku menyuruhnya untuk memotong rambut itu, beliau mengatakan, saya tidak akan memotong rambut yang telah dipegang oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. H.R. Hakim, Tabrani, Del. 4. Ketika peci Khalid bin Walid jatuh di peperangan, beliau terlihat sangat antusias untuk mencarinya. Sahabat-sahabat lain yang tidak mengetahui nilai peci tersebut merasa prihatin melihat kecemasan Khalid bin Walid akan peci itu. Khalid bin Walid kemudian mengatakan, saya tidak sampai melakukan ini karena sebuah peci, melainkan karena rambut-rambut Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang berada di peci itu. Aku khawatir jika keberkahannya dicabut dariku dan kemudian jatuh di tangan kaum musyrikin. Hadits riwayat Hakim, Tabrani dan lain-lain. 5. Sahabat Ahmad bin Fatlawi adalah di antara pemanah ulum di zaman Nabi mengatakan, tidaklah aku memegang busur panahku kecuali dalam keadaan suci, karena aku tahu bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dahulu pernah memegangnya. Hadits riwayat Ibnu Majah. Ya Sayyidi ya Rasulullah, sungguh bahasa cinta yang luar biasa. Para sahabat sangat tahu nilai dan kedudukan sang Nabi yang hadir di tengah-tengah mereka. Tidak seperti kita yang dengan ringan menyebut nama beliau secara langsung, bahkan seakan memanggil beliau Shallallahu Alaihi Wasallam teman sebaya kita. Tidak cukup sampai di sana, para ulama setelah para sahabat juga mengajarkan kita dengan perilaku mereka bagaimana kedudukan beliau Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Jika menyebut para ulama dalam hal pengagungan kepada Nabi, maka Imam Maliklah bintang teladan kita. Tidaklah beliau menyampaikan hadits-hadits Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam kecuali dalam keadaan terbaik beliau. Saat Khalifah Abu Ja'far al-Mansur memasuki Masjid Nabawi, Khalifah berbicara dengan suara lantang. Imam Malik yang ada saat itu di sana kemudian mengatakan, wahai Amirul Mukminin, janganlah engkau meninggikan suaramu di masjid ini. Sungguh kesucian dan kehormatan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam setelah beliau wafat sama dengan saat beliau hidup. Cerita yang serupa bahwa dahulu ada orang yang mengatakan bahwa tanah Madinah itu jelek dan buruk. Mendengar itu Imam Malik kemudian berfatwa agar ia didera 30 kali dan dipenjara. Beliau mengatakan, bagaimana mungkin tanah yang di sana dikuburkan jasad mulia Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dianggap sebagai tanah yang tidak baik? Itulah sedikit di antara banyak kisah yang diceritakan para ulama kita melalui jalur yang terpercaya mengenai pengagungan para sahabat dan ulama setelah mereka kepada sosok Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Bahkan ada di antara mereka yang sampai meminum darah dan muntah beliau Shallallahu Alaihi Wasallam. Sebagian orang merasa asing mendengar kisah-kisah para sahabat ini. Masa iya darah Nabi sampai diminum? Dan lain-lain. Biasanya sih karena sudah terdoktrin dengan pemahaman keliru mengenai hadits. Mau bilang para sahabat dulu, awas kualat. Hal-hal tadi itu terjadi di hadapan beliau, dan beliau tidak mengingkarinya. Terakhir, tidak ada yang pantas kita katakan kecuali, alangkah jahilnya, bodohnya kita akan kedudukan dan kemuliaan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam.
Bahkan Imam Zarqoni dalam kitab beliau mengatakan bahwa kuburan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam lebih mulia daripada arsy. Imam Tajuddin As-Subki menukil pendapat Imam Ibnu Aqil bahwa kubur Nabi lebih mulia dari arsy. Imam Fakihani dengan jelas mengatakan bahwa kubur beliau lebih mulia dari seluruh langit, dan Imam Qodiyat, Al-Baji, dan Ibnu Asakir mengatakan bahwa sebuah ijma ulama akan kemuliaan kubur Nabi dari seluruh permukaan bumi ini bahkan Ka'bah. Jangan kagetan, nggak baik. Semoga dengan sedikit kisah ini, kita mengerti akan kedudukan beliau Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka pujian-pujian yang ada pada para pengamal sholawat wahidiyah, burdah-burdah dan ditertib sholawat yang ada lainnya, bukanlah berlebihan atau gulu kepada Nabi. Beliau memang pantas untuk mendapatkan pujian-pujian itu, kecuali memang pujian yang sudah sampai mengeluarkan beliau dari derajat kehambaan, maka ini tidak boleh. Tapi, ala kulli hal, bentuk pembuktian tertinggi kita dalam hal cinta kepada Nabi adalah dengan bersolawat, mengikuti seluruh perintah beliau, meninggalkan seluruh larangannya, dan meneladani beliau dalam akhlak zuhiron wa batinan. Amin Allahumma amin.